Di sini saya akan melakukan praktikum tentang transportasi molekul pada dalam jaringan tanaman, yang mana saya akan melakukan percobaan osmosis pada daun bayam dan melakukan percobaan difusi pada teh celup. Di sini saya akan melakukan percobaan osmosis pada daun bayam, yang mana langkah pengerjaan pada percobaan ini yaitu yang pertama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan, yang mana alatnya yaitu sendok dan gelas. Kemudian kedua, kita akan masukkan air ke masing-masing gelas. Kemudian pada gelas kedua kita tambahkan garam sebanyak 2 sendok, lalu kita larutkan. Ini garamnya 2 sendok. Larut, kita masukkan 1 sendok gula pada gelas ketiga. Kemudian kita larutkan. Setelah larutan garam pada gelas kedua sudah terlarut dan larutan ketiga pada larutan gula sudah terlarut, maka kita ambil 4 lembar daun bayam, kemudian kita masukkan ke masing-masing gelas dan usahakan bayam tersebut terendam. Kemudian kita tunggu sampai 15 menit dan kita amati perubahan pada teksturnya. Dapat kita lihat pada 5 menit pertama, daun bayam yang direndam pada air terlihat masih segar, sedangkan daun bayam yang terendam pada larutan garam terlihat layu dan sedikit lunak. Kemudian daun bayam yang direndam pada larutan gula terlihat layu dan sedikit lunak. Pada 5 menit kedua, terlihat daun bayam yang direndam pada air terlihat masih segar dan kaku, dan daun bayam yang direndam dalam larutan air garam terlihat layu dan sedikit lunak. Kemudian daun bayam yang direndam pada larutan gula terlihat sedikit lunak dan sedikit layu. Pada 5 menit ketiga, daun bayam yang direndam pada air masih terlihat segar dan kaku, sedangkan daun bayam yang direndam dalam larutan garam terlihat layu dan lunak. Kemudian pada daun bayam yang direndam dengan larutan gula sedikit lunak dan sedikit layu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa daun bayam yang dimasukkan dalam larutan garam dan gula mengalami kelayuan dan kelunakan pada daun bayam yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O atau air di sekitar sel pada daun bayam lebih sedikit dibandingkan di dalam bayam, dan mengakibatkan sel bayam harus mengeluarkan H2O atau air sehingga terjadi kelayuan dan kelunakan karena daun bayam kehilangan air dalam sel-selnya, sehingga sel daun bayam mengalami layu dan menjadi lunak. Di sini saya akan melakukan percobaan difusi, yang mana langkah pengerjaan pada percobaan ini yaitu yang pertama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang mana alatnya yaitu gelas. Kemudian bahannya yaitu air panas, air dingin, dan teh celup. Kemudian kita masukkan teh celup pada masing-masing gelas, yang mana kita masukkan pada gelas yang berisi air panas, kemudian gelas berisi air dingin, kemudian kita tunggu hingga 15 menit dan kita amati perubahan yang terjadi. Dapat kita lihat pada 5 menit pertama, teh celup yang dimasukkan dalam air dingin, perubahan warna yang terjadi yaitu putih kekuningan. Lalu pada teh celup yang dimasukkan dalam air panas, perubahan warna yang terjadi yaitu kemerahan dapat kita lihat pada 5 menit kedua, teh celup
yang dimasukkan pada air dingin mengalami perubahan warna, yaitu kuning mulai kecoklatan. Sedangkan pada teh celup yang dimasukkan dalam air panas mengalami perubahan warna coklat mulai kemerahan. Dapat kita lihat pada 5 menit ketiga, yaitu 15 menit, pada teh celup yang dimasukkan dalam air dingin mengalami perubahan warna kecoklatan. Sedangkan teh celup yang dimasukkan pada air panas mengalami perubahan warna coklat kemerahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya, dan perubahan warnanya pun sangat pekat. Maka semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat.